Oke, balik lagi di channel gue di Media Surat bersama gue Maulana Zora. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang cukup menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu adalah mengenai perilaku buruk masyarakat Indonesia. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, kenapa topik ini menjadi topik yang menarik? Karena memang masih banyak ya masyarakat itu yang kurang peduli gitu terhadap lingkungan sekitarnya. Dan kita dalam hal ini mencoba untuk dapat mengkritisi atau kritis ya terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita coba bahas mengenai salah satu atau beberapa perilaku buruk masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, jadi langsung saja kita masuk topiknya, yaitu salah satu hal yang saya temui pada saat saya berkelana ke salah satu daerah, yaitu adalah mengenai masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan perilaku membuang sampah pada tempatnya. Ya, bisa dilihat bahwa hal ini termasuk salah satu hal yang menyebabkan kerugian yang cukup besar jika kita lihat dampak secara keseluruhan. Hal ini menjadi cerminan bahwasanya masyarakat kita masih belum sadar akan peduli lingkungan hidup, masih belum sadar akan kehidupan yang sehat, ya. Masih kurang peduli dengan sesuatu hal di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya, ya. Hal ini cukup miris tentunya jika kita lihat dari sisi kepedulian atau kecerdasan moral dan etika masyarakat di sekitar kita, ya, bahwa hal itu sangat-sangat amat merugikan masyarakat sekitar. By the way, kemarin saya berjalan-jalan ke salah satu tempat yang cukup menjadi apa ya, lalu lintas orang, ya, cukup ramai lah. Ketika saya lewat sana itu tempatnya berada di pinggir jalan, ya, jalan yang cukup besar, dan ya banyak pusat-pusat perbelanjaan di sana. Dan ketika saya melewati trotoar, saya berjalan melintasi jalanan sekitar, saya melihat bahwa ada salah satu selokan yang cukup baik, ya, cukup lebarnya itu sekitar 1 meteran, nah 1 meteran lebih barangkali. Kemudian dalamnya itu kemungkinan sekitar 70 sampai 80 cm. Jadi cukup reliable atau cukup oke lah untuk dijadikan sebuah selokan. Namun ketika saya melihat ke bawah, ya, itu sangat-sangat luar biasa, ya. Banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah dan juga daun-daun yang ada di yang berasal dari pohon. Dan itu masyarakat sekitarnya juga tidak peduli akan adanya hal tersebut. Ya, ketika kita melihat hal tersebut, yang kita ucap apa? Ya, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Jadi tobat kitanya, ya. Karena memang sangat-sangat miris ya kita melihat hal tersebut. Dan ironisnya lagi adalah tidak ada air yang mengalir di sekeliling selokan tersebut, sama sekali kering. Hal tersebut yang kita temukan yang pertama adalah banyaknya penyakit-penyakit yang bermunculan ketika air itu tidak mengalir sebagaimana seharusnya, dan kemudian dia mengendap, ya, itu penyakit-penyakit terutama nyamuk, jentik-jentik nyamuk itu akan tumbuh dan bermunculan. Kemudian juga jika kita lihat dari efek dari adanya endapan, ya, yaitu adalah lumpur yang semakin meninggi. Ketika air itu tidak mengalir sebagaimana mestinya, tentunya lumpurnya ini akan mengendap dan semakin tinggi. Akhirnya ketinggian daripada selokannya tersebut semakin rendah, ya, semakin rendah, kedalamannya semakin rendah. Dan hal tersebut membuat apa? Banjir. Sebagaimana yang kalian tahu, sampah-sampah yang menyumbat,
yang banyaknya itu luar biasa ya, jika kita lihat di berbagai apa ya, meme ya, kita melihat sungai-sungai yang cukup terkenal yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya. Sampai ada meme This is Indonesia gitu, tahu ya, artinya di sana apa namanya, dimana lingkungan di luar negeri itu yang sangat baik, ada selokannya itu ada ikannya gitu ya, ikannya bahkan ikan koi ya, bukan main-main. Itu kalau di Indonesia mungkin habis. Di Indonesia ya nggak ada airnya, banyak sampahnya yang mengalir. Jadi apa ya, tentunya kita harus kritis terhadap hal yang memang tidak wajar ya, tidak wajar dalam konteks negatif. Kalau tidak wajar dalam konteks positif ya seperti kita lihat selokan ini ada ikan koinya, nah itu bagus dan luar biasa ya. Tapi ini tidak wajar dalam konteks yang buruk gitu. Nah hal ini tentunya menjadi koreksi atau bahan apa ya, cerminan pada diri kita dan juga pemerintah, bahwa memang cerminan hidup seperti ini itu adalah cerminan hidup yang buruk dan patut kita selesaikan ya, dengan adanya apa namanya, beberapa masalah yang ditimbulkan ini sangat-sangat harus diselesaikan gitu ya teman-teman. Jadi ya kira-kira seperti itulah pembahasan mengenai sampah yang cukup apa ya, cukup menyebalkan ya jika kita lihat. Jadi sampahnya yang nggak menyebalkan, yang menyebalkan yang membuang sampah ya. Tentunya buat kalian ya, tentunya hal ini dilakukan oleh banyak orang ya, walaupun tidak semua dari kalian ya. Mungkin ya beberapa dari kalian yang memang masih kurang menyadari akan dampak dari hal tersebut, cobalah kalian koreksi berapa banyak masyarakat yang akan dirugikan dengan adanya endapan sampah. Mungkin tidak hanya kalian saja, tapi karena itu dan menjadi sebuah rutinitas jika kita lihat kita membuang sampah sembarangan sekali dan itu kita tidak merasa salah karena tersebut, mungkin kedepannya akan terus menerus, dan itu tidak dilakukan oleh 1-2 orang, melainkan ada banyak sekali orang yang melakukan hal tersebut ya. Tentunya hal tersebut menjadi koreksi yang harusnya kita sadari. Jadi seperti itu. Nah juga bahwasanya kita harus koreksi bahwa diri kita ini adalah cerminan daripada pemerintah. Loh kok gitu, kenapa? Karena ketika suatu rakyatnya itu berperilaku buruk, jadi jangan salahkan pemimpinnya ketika pemimpin itu berperilaku buruk. Karena pada dasarnya seorang pemimpin itu diangkat oleh masyarakat yang serupa dengan pemimpin tersebut. Jadi cerminan dari pemimpin itu cerminan rakyat itu pula gitu. Jadi kalau pemimpin itu bengis dan lain-lain sebagainya, ya kita melihat bahwasanya memang karakter masyarakat kita ini juga bengis. Jadi pastikan ketika kalian atau salah satu di antara kalian itu menjadi seorang pemimpin,